Selamat pagi adik-adik, selamat bergabung kembali dalam perkuliahan Tata Niaga Pertanian. Setelah di pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari mengenai dimensi pasar dalam bentuk dan ruang serta keterkaitannya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai dimensi pasar yang terakhir, yaitu dimensi pasar dalam dimensi waktu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pasar dalam waktu dan ongkos penyimpanan dengan submateri, karakteristik komoditi pertanian, penyimpanan, manajemen risiko, serta ongkos penyimpanan. Produk pertanian memiliki karakteristik yang berbeda dibanding produk lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya bersifat musiman dan panennya hanya beberapa waktu. Sedangkan permintaan terhadap produk pertanian oleh konsumen akhir ataupun untuk bahan baku industri itu kontinu sepanjang waktu. Akibatnya, terdapat kesenjangan waktu pengalokasian antara petani sampai di konsumen. Perbedaan waktu tersebut menyebabkan resiko yang tinggi dalam pemasaran produk pertanian. Ada dua tipe resiko yang muncul, yaitu resiko kehilangan atau penyusutan secara fisik dan resiko karena ada perubahan atau fluktuasi harga. Resiko kehilangan atau penyusutan secara fisik dapat diatasi dengan proses penanganan atau penyimpanan dan pengolahan. Sedangkan risiko fluktuasi harga dapat diatasi melalui instrumen-instrumen dalam manajemen risiko harga. Pertama, yang akan dibahas yaitu proses penyimpanan. Proses penyimpanan di dalam gudang misalnya ataupun pengolahan itu bertujuan untuk menjamin adanya ketersediaan bahan baku ataupun pangan sepanjang waktu. Produk pertanian dengan karakteristik yang tidak tahan lama, bentuk tidak beraturan, perishable, bulky, dan voluminous, sedangkan permintaannya terus-menerus, menyebabkan perlu dilakukannya penyimpanan ataupun pengolahan. Hal ini kemudian mengakibatkan biaya ataupun fasilitas penyimpanan dan pengolahan dalam pemasaran produk pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemasaran produk non-pertanian. Contohnya adalah biaya untuk membuat gudang dengan segala fasilitasnya, seperti gudang untuk gabah, jagung, lada, kedelai, tembakau, dan lain-lain. Penyimpanan ini relatif lama sampai produk tersebut akan dijual atau diproses lebih lanjut. Mekanisme penyimpanan ini merupakan implementasi dari fungsi pemasarannya, yaitu kegunaan waktu. Petani atau pemasar dapat meningkatkan nilai tambah atas produk yang dihasilkan ketika produk tersebut dapat memenuhi keinginan konsumen pada waktu yang tepat, yang pada umumnya berbeda dengan waktu panen. Produk sayuran atau buah-buahan misalnya, meskipun membutuhkan waktu penyimpanan yang relatif singkat, namun perlu dijaga kesegaran produknya, sehingga membutuhkan fasilitas gudang yang dapat tetap menjaga kesegaran produknya, serta membutuhkan pengawasan lingkungan udara di dalam gudang tersebut. Demikian juga untuk produk peternakan maupun perikanan yang membutuhkan gudang atau cold storage besar dengan segala fasilitas pendingin yang memerlukan biaya tinggi. Selain itu, pada saat panen, biasanya harga produk-produk pertanian akan turun. Sebaliknya, pada saat paceklik, harga produk pertanian akan meningkat. Proses penyimpanan ini akan membuat harga-harga produk pertanian relatif lebih stabil. Kemudian, mengenai resiko dalam penyimpanan, resiko komoditi pertanian yang disimpan di dalam gudang adalah dapat terjadi penyusutan, kebakaran, dan pencurian.
Dapat terjadi juga kerusakan yang disebabkan hama gudang atau kebocoran gedung. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan melalui asuransi atau perlakuan khusus dengan berbagai tindakan yang berfungsi untuk mengendalikan hama gudang, serta memastikan gudang yang digunakan sesuai dengan standar dan bersertifikasi. Perlakuan lainnya yaitu dengan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi untuk menghindari kerusakan atau penyusutan. Selanjutnya, yaitu mengenai manajemen resiko. Resiko lain yang dihadapi karena adanya perbedaan waktu antara produksi dan konsumsi dalam pemasaran adalah terjadi perubahan harga atau fluktuasi yang tinggi selama penyimpanan maupun pada proses produksi sampai panen. Solusinya dapat dengan melakukan pemasaran berjangka melalui sistem forward contract ataupun future contract. Forward contract merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli di mana kedua pihak sepakat untuk melakukan transaksi yang spesifik untuk jumlah, harga, dan waktu penyampaian produk ke pembeli. Dalam sistem ini, produsen atau pembeli dapat melakukan dalam posisi short position ataupun long position. Sedangkan future contract adalah sebuah perjanjian yang dibuat untuk mengorganisir pertukaran melalui pembelian dan penjualan dari sejumlah komoditas pada future trading atau pasar berjangka dengan harga yang tetap untuk penyerahan komoditasnya pada waktu yang akan datang. Pergerakan atau perubahan harga yang akan datang sangat ditentukan oleh fungsi penyimpanan. Dengan demikian, perbedaan antara harga di spot market dengan future market banyak ditentukan oleh biaya penyimpanan dan informasi harga. Salah satu hal yang berperan penting pada dimensi pasar dalam kaitannya dengan waktu adalah ongkos atau biaya penyimpanan. Dalam membahas hubungan harga antar musim, maka asumsi yang digunakan adalah bahwa produk pertanian dihasilkan musiman, sedangkan konsumsi dibutuhkan hampir sepanjang tahun. Dengan demikian, memerlukan penyimpanan sepanjang tahun juga untuk memenuhi kebutuhan. Konsep teori hubungan antar musim biasanya menggunakan konsep suatu pasar sempurna dalam dimensi waktu atau a perfect market in time. Lebih lanjut, diperlukan asumsi-asumsi yaitu yang pertama, ongkos penyimpanan adalah terdiri dari ongkos tetap gudang ditambah dengan ongkos variabel setiap bulan. Ongkos penyimpanan ini akan konstan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, dengan asumsi bentuk pasar bersaing, harga setiap bulan adalah P1, P2, sampai dengan P12. Untuk P1 adalah harga pasar pada bulan pertama saat panen. Harga P2 akan lebih besar dari P1 sebanyak ongkos penyimpanan. Jadi, kemudian P3, P4, dan P12 bertambah sebanyak ongkos penyimpanan. Asumsi yang ketiga, jumlah permintaan sama setiap bulan, sedangkan jumlah penawaran terbagi rata dan sama dengan permintaan setiap bulannya. Jadi, harga di setiap bulan ditentukan oleh penawaran setiap panen, permintaan, dan ongkos penyimpanan. Berdasarkan asumsi pada slide sebelumnya dengan kondisi pasar bersaing sempurna, maka masalah penyimpanan dapat dinyatakan dengan persamaan. Yang pertama, jumlah total panen atau Q sama dengan S, supply yaitu penawaran. Yang kedua, permintaan setiap bulannya, yaitu DT sama dengan A min B PT. Yang ketiga adalah ongkos penyimpanan, yaitu CT sama dengan D plus ET. Yang keempat,
Dengan asumsi pasar bersaing sempurna, maka hubungan harga menjadi PT sama dengan P1 ditambah dengan CT, yaitu ongkos penyimpanannya. Poin kelima, dalam jangka pendek, harga dalam jumlah tertentu menjadi harga panen ditambah biaya penyimpanan. Akhirnya jumlah penjualan bulanan harus sama dengan jumlah penawaran dari panennya. Atau Q sama dengan S, supply-nya sama dengan D1, D2 sampai dengan D12, permintaan setiap bulannya. Ini adalah syarat keseimbangannya. Kemudian poin keenam, tiap jumlah bulanan dalam persamaan 5 dapat didefinisi ulang sesuai dengan harga bulanan yang diawali dengan harga permulaan yang kemudian ditambah dengan biaya penyimpanan. Dengan mensubstitusikan maka diperoleh persamaan pada poin 6 ini. Nah, akhirnya diperoleh hasil akhir, yaitu persamaan pada poin 7, yaitu S atau supply sama dengan 12A dikurang 12B P1 dikurangi 11BD dikurangi dengan 66BE, di mana simbol-simbol tersebut adalah Q merupakan produksi yang konstan dalam satu musim, T adalah jumlah bulan simpan dalam gudang. Jika 1 tahun berarti ada 12, kemudian T kecil itu adalah bulan ke-1 hingga bulan ke-12. DT adalah permintaan bulan ke T, A merupakan konstanta, D kecil merupakan ongkos tetap gudang atau penyimpanannya, B merupakan koefisien harga, dan E merupakan koefisien ongkos penyimpanan. Adik-adik, pada gambar 7-6 ini, kalian dapat melihat gambar yang menunjukkan hubungan harga musiman dan jumlah yang dijual, sekaligus menggambarkan masalah penyimpanan dengan permintaan yang sama setiap bulannya. Kurva D sampai dengan D aksen menunjukkan permintaan untuk produk bulan tertentu. Kemudian harga-harga dimulai dari bulan pertama yaitu P1, P2 untuk bulan kedua, dan seterusnya hingga harga pada bulan ke-12. Nah, perubahan harga, kemudian perubahan penjualan, dan perubahan persediaan di dalam gudang dapat diilustrasikan pada gambar 7.7 ini. Pada bagian A, gambar yang atas, terlihat harga naik secara tidak menentu antara bulan panen dan bulan pertama dimasukkan ke dalam gudang. Karena adanya ongkos tetap gudang, kemudian naik pelan-pelan dan teratur pada bulan-bulan berikutnya. Jumlah paling tinggi yang dikonsumsi dapat dilihat pada gambar di bawahnya adalah saat panen dengan harga yang rendah, kemudian turun sesuai dengan kenaikan harga dan fungsi permintaannya. Hingga di sini selesai sudah pembahasan mengenai bagaimana pengaruh biaya penyimpanan dalam proses tata niaga pertanian yang menyangkut dimensi pasar dalam waktu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.